Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat pagi, kita akan sama-sama dalam menara doa. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu dan urapan-Mu menyertai kami Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Dengan Engkau sendiri Tuhan menyatakan pribadi-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syararapataka rarapasandararataka. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya
baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yesus, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan hasratku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji ya Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
segenap hati kita sembah Tuhan. Mari dengan segenap hati berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, memberikan segenap hidup, memberikan segenap jiwa kepadamu Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan, segala kehormatan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ora lama shandara lama. Haleluya. Tidak lama. Terpujilah, terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Tidak lama syaitan, tidak lama syaitan. Terpujilah Tuhan selamanya. Rapata kararabaya rarabaya sadarabara rabara. Kararabaya rabara 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 rabara. Berikan sembah kepadamu Tuhan. Pujilah Tuhan. Bagi rajaku yang duduk
Tuhan, kami mau terus menyatakan syukur kami kepadamu atas segala berkat-Mu untuk Indonesia, atas segala penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan buat segala kekayaan kandungan alam yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat nikel yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat emas yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat batu bara yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat bauksit yang melimpah. Terima kasih Tuhan buat kekayaan di perairan, kekayaan di pegunungan Tuhan, kekayaan alam yang terkandung di bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan dari menara doa ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk hilirisasi industri ya Tuhan, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daripada seluruh bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pengusaha, baik para pengusaha swasta maupun BUMN yang ada. Biarlah Tuhan setiap mereka akan menerapkan Tuhan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hilirisasi industri ini ya Tuhan, supaya pertambahan nilai komoditas dan akan berbawa dampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa ini, itu boleh terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk para investor ya Tuhan, boleh menanamkan modalnya untuk Indonesia, sehingga pemerintah ya Tuhan lebih lagi dapat membangun smelter-smelter baru ya Tuhan, untuk meningkatkan hilirisasi industri ini, untuk mengubah ya Tuhan segala bahan-bahan baku menjadi Tuhan barang jadi, bahkan setengah jadi Tuhan, sehingga yang akan diproduksi, yang akan diekspor ya Tuhan, yaitu berupa barang jadi ataupun setengah jadi Tuhan. Dan hal ini akan dapat meningkatkan Tuhan pertambahan komoditas bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, akibat daripada hilirisasi industri ini, kami percaya akan terbangun lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, yang akan dapat menyerap tenaga kerja yang baru, yang akan mengurangi jumlah pengangguran di bangsa kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh pengusaha-pengusaha dapat menyambut dengan baik, bahkan menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, berkati para pengusaha dengan keahlian-keahlian yang daripada Tuhan, dengan kecakapan yang daripada Tuhan, dengan ide-ide yang daripada Tuhan, sehingga dapat mengubah ya Tuhan, dapat memproduksi barang setengah jadi ataupun jadi dari bangsa kami ini Tuhan. Barang jadi menjadi bahan ekspor dari bangsa ini Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa damai yang daripadamu memenuhi Indonesia dari Sabang sampai Merauke di tahun politik ini Tuhan, di mana akan menjelang tahun politik, tahun pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Kami berdoa Tuhan, biarlah penetapan yang daripada Tuhan untuk calon pemimpin, calon presiden 2024-2029, penetapan Tuhan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati, kami katakan shalom untuk seluruh partai-partai politik yang ada. Kami katakan shalom untuk masyarakat Indonesia. Kami katakan shalom untuk KPU Bawaslu Tuhan. Semua yang berkaitan dengan persiapan pemilihan presiden 2024-2029 ini, biarlah semua dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencanamu Tuhan, itu yang terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, masyarakat Indonesia juga boleh cerdas dalam menentukan pilihan-pilihan tanpa intervensi dari pihak-pihak lain ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkata datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu untuk Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
Engkau akan terus menjadikan kami ya Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Terlebih ya Tuhan dimulai dari setiap doa, bahkan lewat tindakan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan bawa ya Tuhan terus ya Tuhan. Kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan nyata di dalam setiap pelayanan. Dalam setiap apapun yang Kau percayakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kabupaten Siak ya Tuhan. Biar lawatan-Mu terjadi ya Tuhan atas jiwa-jiwa yang ada di Kabupaten Siak. Sehingga kami akan melihat ya Tuhan terobosan demi terobosan. Pintu-pintu penginjilan terbuka atas Kabupaten Siak. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas Kabupaten Siak. Dan akan banyak orang ya Tuhan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab nama-Mu yang kudus yang akan menguduskan setiap umat-Mu yang ada di Kabupaten Siak. Tuhan yang akan memulihkan dimulai dari pemerintahannya. Bahkan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Bahkan gereja-gereja-Mu ya Tuhan bangkit. Untuk lebih lagi memberitakan Injil kepada setiap jiwa-jiwa. Kepada setiap masyarakat yang ada di sana ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami akan melihat pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap jiwa-jiwa yang ada di Kabupaten Siak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lawat ya Tuhan, lawat, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di sana ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat ya Tuhan, anugerah-Mu dan kebesaran-Mu itu melimpah atas semua jiwa-jiwa yang ada di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap bapak-bapak rohani kami yang telah Engkau percayakan ya Tuhan. Yang Kau telah tetapkan, yang Kau telah pilih ya Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Niko Nyoto Harjo beserta ya Tuhan. Oh keempat wakil, beserta wakil-wakilnya ya Tuhan. Engkau yang mengurapi dan memakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Pengurapan-Mu juga turun ya Tuhan atas gembala ya Tuhan. Rayon 12 ya Tuhan beserta 3 wakilnya Tuhan. Pengurapan-Mu memampukan setiap mereka ya Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap ya Tuhan penggembalaan dan pelayanan yang Kau percayakan atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapi mereka, pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan Engkau juga ya Tuhan mengurapi ya Tuhan keluarga besar mereka. Oh istri, anak-anak mereka, bahkan yang sudah punya menantu dan cucu Tuhan, Engkau yang mengurapi ya Tuhan. Kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan tuntunan Tuhan Engkau taruhkan atas setiap mereka ya Tuhan. Sehingga kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Agar kami ya Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terjadi ya Tuhan di dalam setiap penggembalaan yang Kau percayakan atas setiap mereka ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu terus disampaikan agar setiap kami umat-Mu ya Tuhan terus mengalami pemulihan, mengalami kuasa daripada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Kabupaten Siak, diberkatilah pemimpin-pemimpin rohani kami. Hanya nama-Mu ya Tuhan ditinggikan. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil
Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh ada di hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu terus menghidupkan kami di sepanjang tahun ini. Biarlah kasih setia-Mu yang menyertai kami. Itu membuat kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara, selamat tahun baru. Senang bisa masuki tahun 2023 ini dengan sukacita yang daripada Bapa. Ini waktu kita baik untuk merenungkan apa yang akan kita kerjakan sepanjang tahun 2023 ini. Mengawali tahun 2023, mari kita sama-sama lebih lagi belajar mengenal apa sih yang Bapak inginkan dari hidup kita. Penting gak sih mengenal hati Bapak itu? Firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Saudara, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mengenal Bapa. Karena efek dari tidak mengenal adalah kebinasaan. Ya. Dan Bapa mau kita mengenal Dia. Saudara, hal apa sih yang perlu kita kenal dari isi hati Bapa? Yang pertama, Bapa ingin kita tahu, maksudnya Bapa mau kita mengerti bahwa kita sudah menjadi anak. Dan kedua, isi hati Bapa adalah jiwa-jiwa. Ayo kita sama-sama lihat Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ayat ini menjelaskan, menunjukkan bagaimana iman yang menyelamatkan itu adalah suatu tindakan, ya, tindakan tunggal dan suatu tindakan yang berkesinambungan seumur hidup kita. Untuk menjadi anak Allah, kita perlu mengaku dan menerima Dia, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kata menerima di sini adalah dalam bahasa Yunani adalah elbon dari kata lambano, yaitu suatu tindakan yang menunjukkan iman dalam bentuk masa lampau, artinya sudah pernah kita nyatakan. Dan kemudian selanjutnya adalah tindakan iman tersebut masih ada tindakan percaya yang berkesinambungan. Nah, kata percaya itu dalam bahasa Yunaninya adalah pisteu inisin, dari kata pisteus, merupakan bentuk dari partisip atau berkesinambungan. Ya. Roma 1 ayat 17 bilang gini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk kita percaya, ya, bahwa kita punya iman, kita adalah anak Allah. Dan setiap hari iman kita harus bertumbuh dalam percaya kepada Tuhan, terus berkesinambungan. Amin saudara. Allah menjadikan kita anak. Roma 8 ayat 15 begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, dikatakan di sini kita tidak menerima roh perbudakan. Nah, roh perbudakan itu yang membuat kita menjadi takut. Sebenarnya secara hukum, waktu kita percaya, ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mendeklarasikan, secara hukum kita sudah bebas, tidak lagi dalam perbudakan. Tapi jujur, secara kenyataannya kita sering masih diperbudak. Diperbudak apa? Diperbudak ketakutan, takut akan masa depan. Ya, ciri perbudakan itu adalah ketakutan,
takut menghadapi hal-hal yang kita belum tahu. Banyak ketakutan yang mengendalikan hidup kita, sehingga respon kita menjadi salah. Padahal firman Tuhan bilang apa? Di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Biarlah roh ketakutan itu kita hadapi dengan ayat firman Tuhan ini. Kita harus tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus datang untuk memberi kita hidup, bukan lagi ketakutan. Amin saudara. Di Matius 6 ayat 9-13 tentang doa Bapa kami, Bapa sedang mengajarkan kita bahwa kita harus punya kesadaran Dialah Bapa kita. Jadi mari kita bangkitkan kesadaran roh dalam diri kita lewat ayat firman Tuhan ini, bahwa kita ini adalah anak. Yang berikutnya, Tuhan mau kita sadar ya, bahwa Bapa itu pelihara kita sempurna. Kata Bapa itu berasal dari kata ab atau aba yang artinya sumber. Kalau kita punya sumber yang terpercaya, seharusnya kita tidak takut. Yang menjadi masalah, apakah kita terhubung dengan sumber itu? Saudara, Tuhan ingin kita tetap terhubung, supaya apa yang Bapa miliki, kasih Bapa, kebaikan Bapa, rancangan-rancangan Bapa, itu digenapi dalam hidup kita. Penting kita terhubung, supaya apa yang Bapa sediakan itu tidak separuh-separuh. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 17 bilang apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin saudara. Artinya pemeliharaan Bapa itu sempurna. Nah, belajar dari Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus datang ke muka bumi juga memberi contoh bagaimana posisi kita sebagai anak di hadapan Bapa. Makanya dia disebut anak manusia. Yang pertama Yesus itu, Markus 9 ayat 7 bilang apa? Mendapat perkenanan. Firman Tuhan bilang apa? Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Mari, perkenanan Tuhan itu ada pada kita. Karena tadi Yohanes 1 ayat 12 bilang, kita diberi kuasa, kita diberi hak, diberi otoritas, diberi perkenanan untuk menjadi anak Bapa. Yang berikut, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mendatang ke bumi itu punya tugas, punya tanggung jawab, dan tidak lari dari tanggung jawab. Firman Tuhan bilang Matius 26 ayat 42, ya Aba, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Hadapi dengan iman. Karena dalam setiap persoalan sesungguhnya, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ya, baik tanggung jawab untuk kehidupan pribadi, tanggung jawab dalam bekerja, tanggung jawab dalam keluarga, bahkan tanggung jawab untuk kota dan bangsa. Kita harus terima. Setiap kita orang percaya punya bagian yang Tuhan taruh untuk menerima tanggung jawab itu. Amin saudara. Dan Yesus melakukan tanggung jawab itu, mulai dari penyaliban sampai memuridkan. Saudara, sudahkah kita belajar hal ini? Dan bagian kedua, setelah kita mengerti bahwa Bapa ingin kita menyadari bahwa kita anaknya, yang kedua adalah isi hati Bapa adalah jiwa-jiwa. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini isi hati Bapa, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan inginkan jiwa-jiwa
memperoleh kehidupan yang kekal. Penekanan ini begini kuat, sehingga 1 Yohanes 2:17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lama. Sudahkah kita mengerti isi hatinya Tuhan, bahwa Tuhan pengen jiwa-jiwa? Dua hal yang perlu kita sadari, isi hati Tuhan. Saudara, kesimpulannya, sudahkah kita menjadi anak secara hukum dan kenyataan? Sudahkah kita mengenal isi hati Bapa, bahwa Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita anak, dan Tuhan ingin kita memenangkan jiwa-jiwa? Mari sama-sama kita melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajari kami Tuhan, ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu, melakukan kehendakmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Ajari kami setiap hari untuk mengenal isi hatimu ya Bapa. Kalau hari ini kau ingatkan kami bahwa isi hatimu adalah supaya kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anakmu ya Bapa. Dan kau inginkan setiap kami anak-anakmu ini untuk terus memberitakan kabar baik, memenangkan jiwa-jiwa. Biarlah kami mengalami perubahan di tahun 2023 ini. Kami peduli isi hatimu. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman, agar apa yang menjadi rencanamu atas setiap pribadi kami itu digenapi dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, yang membuat kami bertumbuh hari ini lebih dari kemarin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami. Engkau Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat melimpah dari Bapa. Dalam kasih sayang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.